masa sekarang. Ketika itu umat Islam masih terfokus pada penyebaran agama Islam. Al-Quran dan hadis Nabi menjadi pedoman hidup umat Islam pada waktu itu. Ilmu pengetahuan langsung bersumber dari Rasulullah SAW melalui wahyu dari malaikat Jibril. Setelah itu, para sahabat selalu menghafal ayat-ayat yang telah mereka dengar dari Rasulullah SAW. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu lebih banyak berkembang ilmu di bidang agama dan akhlak. Akan tetapi ilmu-ilmu lainnya tetap berkembang walaupun tidak sepesat ilmu agama dan akhlak. Ilmu-ilmu tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, dan puncak perkembangannya pada masa Daulah Abbasiyah, masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini ilmu pengetahuan sudah lebih berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Di masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Pendidikannya juga adalah pembudayaan ajaran agama Islam ke lingkungan budaya bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arab. Pendidikan juga ditekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam. Pembukuan Al-Quran juga terjadi pada masa ini. Pembukuan tersebut diambil dari tulisan-tulisan para sahabat dan para penghafal Al-Quran menjadi syuhada ketika berperang dengan kaum kafir yang selalu mengganggu kehidupan kaum muslimin. Selain itu, pengkodifikasian hadis juga terjadi pada masa ini. Pembukuan Al-Quran dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit beserta anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Perkembangan ilmu pengetahuan zaman Islam klasik. Menurut Harun Nasution, keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik. Sedangkan menurut W. Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syria, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali ke Syria, dan kemudian pada sekitar tahun 900 Masehi dipindahkan lagi ke Baghdad. Sekitar abad 6-7 Masehi, obat kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam bidang kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Ar-Razi dengan karyanya Al-Hawi yang merupakan ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu pengetahuan sampai masanya. Razas yang mengarang suatu ensiklopedia Islam kedokteran dengan judul Continence. Ibnu Sina yang menulis buku-buku kedokteran Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi menyusun buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa atau aritmetik yang menjadi pembuka jalan pengguna cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Ibnu Rusdi seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles. Dan Al-Idris telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Boger II dari kerajaan Sisilia. Selanjutnya, pada bidang ilmu kimia ada Jabir Ibnu Hayyan dan Al-Biruni. Sebagian karya Jabir Ibnu Hayyan memaparkan metode-metode pengolahan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya.
sebagian besar kata untuk menunjukkan zat dan bejana-bejana kimia yang belakangan menjadi bahasa orang-orang Eropa berasal dari karya-karyanya. Sementara itu, Al-Biruni mengukur sendiri gaya berat khusus dari beberapa zat yang mencapai kecepatan tinggi. Dalam bidang logika dan filsafat, nama-nama yang terkenal yaitu beberapa di antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushdi. Menurut Felix Klein Franke, Al-Kindi berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit, yang sebagian diantaranya kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi. Al-Kindi sangat ingin memperkenalkan filsafat dan sains Yunani kepada sesama pemakai bahasa Arab, seperti yang sering dia tandaskan, dan menentang para teolog ortodoks yang menolak pengetahuan asing. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rushdi lebih dikenal dengan filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, dia sudah berakhir, sedangkan dalam filsafat Kristen, dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terhadap para skolastik, tetapi juga pada sebagian besar pemikir-pemikir non-profesional yang menentang keabdian dan disebut Averroes. Di kalangan filsuf profesional, para pengagumnya pertama-tama adalah dari kalangan Fransiskan dan di Universitas Paris. Rasionalisme Ibnu Rushdi inilah yang mengilhami orang Barat pada abad pertengahan dan mulai membangun kembali peradaban mereka yang sudah terpuruk berabad-abad lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.